Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Bang Reki, channel referensi dan rekomendasi bagi Anda yang mencari informasi. Oke guys, kali ini saya akan coba share experience saya menggunakan angle grinder dari brand Ryu ya. Tipenya yaitu RSG 5P, sorry. Jadi experience saya menggunakan angle grinder dari brand Ryu ini selama beberapa bulan ini nggak ada problem sih guys, kalau untuk kendala di mesin ya. Paling saya sedikit kecewa dengan Ryu ini. Dia dari suaranya kurang halus ya guys, dia suaranya agak sedikit kasar gitu. Kalau menurut saya sih gitu, jadi dia kurang halus ya suaranya. Untuk spesifikasi di atas kertas, angle grinder Ryu ini dia tuh maksimal diameter wheel yang bisa dipakai sekitar, kelihatan gak guys, sekitar 100 mm ya. Untuk voltasenya di listrik biasa 220 volt. Untuk wattnya sendiri ini di atas kertas speknya lumayan besar ya, sekitar 720 watt. Dan untuk RPM nya sendiri dia paling rendah 3.500 sampai dengan 10.000 RPM. Karena angle grinder Ryu RSG 5P ini dia sudah dilengkapi dengan variable speed ya guys. Jadi Anda bisa mengatur kecepatan dari kecepatan paling rendah ke kecepatan yang paling tinggi. Oke, untuk histori kenapa saya pilih Ryu ini, sebelumnya sih saya memang ada kebutuhan ya untuk punya angle grinder gitu, tapi satu angle grinder itu mempunyai banyak fungsi gitu. Jadi saya pilih Ryu ini. Kenapa saya pilih Ryu? Karena dia sudah dilengkapi dengan variable speed guys. Kalau misalnya kita beli ya dengan harga segini yang branded gitu itu nggak dapet guys. Kalau yang branded itu harganya di range 1 jutaan guys, yang sudah dilengkapi dengan variable speed gitu. Makanya saya beli angle grinder Ryu ini dengan harga sekitar 350 ribuan ya, kurang lebih. Saya udah dapetin fungsi gerinda, fungsi untuk polishing, woodworking, di metalworking ini bisa dipakai gitu. Dengan budget segitu dia multi purpose gitu, multi tujuan guys gitu. Untuk sebelumnya sih saya sebelum pilih Ryu ini saya ada beberapa kandidat guys untuk bahan komparasinya gitu. Sebelumnya sih saya sempet mau beli Boss ya, Boss GWS 060. Itu rank harganya sekitar 350.000 sampai dengan 400.000 guys. Kalau Boss itu belum ada variable speednya guys, cuma kelebihannya dia RPM-nya ada di 12.000 dan tentu saja dari brand yang ternama ya guys. Dan dia wattnya itu lebih rendah daripada ini, sekitar 670 watt kalau nggak salah ya. Dan selain Boss GWS 060 saya juga sempat ada kandidat lagi yaitu Dolis BA730 guys. Dia wattnya sama, hampir sama seperti ini, 720 watt, RPM nya 12.000, dan dia harganya lebih murah guys, 270.000 sampai 290.000 gitu. Saya lihat sih referensi di internet, di YouTube gitu, banyak yang pakai Dolis BA730 itu
Boss GWS 060 juga banyak yang pakai. Cuma di rank harga segitu gitu, 300 atau 400 ke bawah, saya pengen punya angle grinder yang multi purpose gitu guys. Yang ada variable speednya gitu. Oke, paling sekian saja share experience saya menggunakan angle grinder ini. Oh iya guys, untuk paket pembeliannya kita dapat 3 buah cutting wheel potong sama 1 wheel untuk polishingnya, dan 1 pasang carbon brush di paket pembeliannya gitu. Dan kita udah dapat ini nih handle juga guys gitu. Oke, langsung saja kita coba tes angle grinder ini, apakah bener wattnya sesuai di 720 watt gitu. Saya akan coba untuk pengujiannya pakai ini guys, pakai alat wattmeter. Kita uji wattnya berapa, daya yang dibutuhkannya berapa gitu. Langsung saja kita tes. Oke guys, langsung saja kita uji coba angle grinder ini. Pertama kita akan uji coba berapa watt yang dipakai oleh angle grinder ini tanpa beban ya guys. Kita coba di kecepatan variable speed yang pertama dulu. Dia sekitar di 46 watt ya guys, kecepatan tambah beban di speed yang pertama. Speed yang keduanya kita coba naikin lagi, itu sekitar 81 watt sampai 77 watt. Di kecepatan ketiganya itu sekitar 153 watt. Kecepatan keempat 200 watt. Kecepatan kelima sampai 200 watt ya guys. Kecepatan maksimalnya itu sekitar memakan daya itu sekitar 334 watt kurang lebih ya guys. Oke, kita langsung saja coba angle grinder ini dengan beban ya guys, berapa watt yang dibutuhkan. Oke guys, langsung saja kita coba dengan beban ya. Jangan lupa pakai sarung tangan guys, keep safety ya. Yuk langsung saja kita tes. Untuk kita potong plat yang memiliki ketebalan sekitar 1 mm. Ini saya pakai kecepatan yang paling tinggi ya guys. Watt yang dipakai itu sekitar 480-an guys, untuk potong plat besi 1 mili ini. Kita lihat ya di wattmeternya sekitar 400.
sekitar 481 guys. Untuk watt yang dipakai di kecepatan tertinggi untuk potong besi yang memiliki ketebalan sekitar 1 mm guys. Oke, setelah ini kita lanjut potong kayu ya guys, dengan menggunakan mata potong multi material. Halo guys, ini sudah saya ganti ya mata potongnya, memakai carbide wheel multi material. Dia bisa digunakan keramik, buat steel, buat kayu, jadi multi lah gitu ya guys. Oke, kita coba potong kayu papan kamper ya. Berapa watt yang dipakainya untuk angle grinder ini? Saya pakai kecepatan 3 aja ya guys. Nanti kalau misalnya kurang nanti saya naikin. Oke, langsung check this out. Saya pakai kecepatan 5 ya guys, tadi kecepatan 4 saya rasa kurang maksimal. Jadi kira-kira seperti itu guys, menggunakan mata potong carbide wheel ini. Seperti ini kira-kira untuk hasil pemotongannya. Oke, bisa dilihat tadi watt yang dipakai berapa ya untuk pemotongan kayu ini. Oke guys, jadi bisa Anda lihat tadi ya proses untuk pengujian angle grinder ini. Anda bisa menilai sendiri untuk angle grinder ini worth it atau tidak dengan harga segitu ya, untuk kebutuhan di rumah lah gitu, kebutuhan rumahan guys. Kalau untuk kebutuhan industrial saya juga nggak tahu nih kualitasnya seperti apa. Misalnya dia dipakai sekitar sehari itu 8 jam gitu lah. Dan saya juga pernah survei di rekan-rekan saya, di kawan-kawan saya di bengkel-bengkel gitu kan. Mereka banyak pakai angle grinder yang branded gitu. Kenapa gitu? Karena angle grinder yang biasa itu katanya cepet panas dan nggak kuat dan cepet rusak juga guys gitu. Karena apa? Karena pemakaian mereka itu setiap hari guys gitu, setiap hari dengan kerja yang berat gitu. Tapi kalau untuk rumahan udah cukup lah pakai yang harganya di bawah 400.000 gitu guys. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan berat gitu ya pilih ya membuat industrial gitu, spek industrial gitu guys. Kalau ini kan grinder 5 inch 4 sampai dengan 5 inch ini kan dari harganya kan cukup terjangkau ya guys. Jadi mungkin kualitasnya sendiri tuh ya seperti itulah, kira-kira Anda bisa nilai sendiri gitu kan ya. Oke, sekian saja video share experience saya menggunakan angle grinder ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Support terus channel ini agar bisa membuat karya-karya yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk
rekan-rekan dan kawan-kawan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.